pertama kali ya Rasulullah itu langsung diajar sama Allah. Nah setelah Rasulullah punya murid ya namanya Sokapat, ya sama-sama orang Arab. Makanya Sokapat itu termasuk penterjemah Rasulullah kelas 1, mampu bersama Rasul. Amarona Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kada aku diperintah sama Rasul. Nahana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam angkada, aku dilarang Rasul. Kunna ma'a Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naf'alu, aku bersama Rasul menjalankan. Ra'aitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaf'alu, aku melihat Rasul menjalankan. Sami'tu, aku mendengar. Yang agak jauh akhbarona, aku mendapatkan kabar. Nah orang yang ketemu Rasul pertama kali itu bukan orang Palembang, tapi orang Arab sana. Makanya namanya Sokabat itu Abu Bakar, Umar, Utsman. Nggak ada Sokabat Aris, itu nggak ada. Nggak ada. Giri itu nggak ada. Apa lo Giri? Nggak ada. Apa tuh Giri itu orang Fikri itu yang punya. Karena orang Arab gitu loh. Nah, setelah ini kan banyak ada Ali, Abu Bakar, Umar, Utsman. Nah, sahabat ini banyak gitu loh. Nah, Rasul meninggal. Kemudian para sahabat ini punya murid yang itu, punya murid. Nah, sahabat punya murid namanya tabi'in. Bahkan di generasi ini masih dekat dengan Rasul. Contohnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini punya keturunan namanya Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan. Sayyidina Husain ini putra Sayyidina Ali. Yang kebetulan Sayyidina Husain diambil menantu oleh orang Persia, oleh orang Persia itu ya, Iran, Irak sekitarnya itu, Parsi. Nah, itu yang ngambil menantu Raja Parsi namanya Rustom. Akhirnya sampai di sini dikenal dengan nama Rustam. Nah akhirnya orang Persia ini yang tadinya menyembah api karena Majusi, Zoroaster menyembah api. Orang Majusi itu kalau menyembah api, apinya ditaruh di bangunan tinggi namanya Manaro. Nah Manaro ini bagus bentuknya, ada apinya. Maka begitu orang Majusi masuk Islam, Manaronya itu dibuang apinya, ditaruh di depan masjid. Akhirnya masjid orang Persia bagus, punya Manaro. Semua orang pengen bangun Manaro di depan masjid. Sampai di sini dikenal dengan nama menara. Itu Pak sumbangsihnya orang Majusi. Yo, masjidnya Rasul nggak ada menaranya. Mau masjid Mekah kotak itu aja, langsung atasnya dikasih pelepah kurma. Nah itu. Nah Sayyidina Husain menghadapi konflik politik sampai terbunuh. Punya anak namanya Sayyid Ali Zainal Abidin. Ini tahu aja, jadi biar tahu. Nah Sayyid Ali Zainal Abidin kemudian bergerak keluar dari Jazirah Arab karena konflik politik antara Banu Hashim sama Bani Umayyah. Nah ini loh, maka santri-santri nggak mau lagi berbicara politik agama, karena di zaman itu Bani Umayyah, Banu Hashim bunuhan, apalagi kelas kita, wah wes tambah urus nanti itu, kelas 1 aja gitu. Nah Sayyid Ali Zainal Abidin diteruskan oleh anaknya namanya Sayyid Bakir. Sayyid Bakir bergerak keluar Arab, punya anak namanya Sayyid Ja'far Shadiq. Ya, punya anak Sayyid Ja'far Shadiq, tambah ruwet itu politik. Sampai Sayyid Ja'far Shadiq tambah jauh keluar, bikin sholawat wa asghilil dhalimin bin dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Sholawat asghil itu sholawat Sayyid Ja'far Shadiq. Tambah jauh akhirnya keluar di Arab, tambah runyam keluar. Punya anak namanya Sayyid Ali Uraidi. Terus keluar tambah jauh, meninggal, diteruskan putranya namanya Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad tambah jauh, diteruskan Sayyid Isa Naqib. Tambah jauh diteruskan Sayyid Ahmad. Karena hijrah keluar Arab tambah jauh, dikenal dengan Ahmad Al-Muhajir. Nah Ahmad Al-Muhajir ini punya anak namanya Sayyid Ubaidillah.
Sayyid Ubaidillah diteruskan keturunannya namanya Sayyid Alwi. Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir inilah yang mengeluarkan Alawiyin. Ya, ada Syakron, ada Asegab, ada Al-Attos, itu dari sini. Nah, Sayyid Alwi punya anak Sayyid Muhammad, terus bergerak keluar dari Jazirah sana, punya anak Sayyid Alwi. Sayyid Alwi punya anak Sayyid Ali Khalid Qasam. Tambah jauh dari arah bergerak, Sayyid Ali Khalid Qasam punya anak namanya Jawa, namanya Sayyid Ahmad Sohib Mirbat. Tua jauh keluar punya anak namanya Sayyid Alawi Ambil Faqih. Tambah jauh punya anak namanya Sayyid Ahmad Sayyid Abdul Malik. Nah, itu yang mengeluarkan klan Azmat Han karena sampai Mongolia. Belum sampai sini, masih di Mongolia sana. Nah, Sayyid Abdul Malik punya anak Sayyid Ahmad Jalaluddin sampai Champa, daerah Kamboja. Di situ punya anak namanya Sayyid Muhammad sampai Pasé bersama siapa? Sultan Malikus Soleh Malikus Ghair mendirikan kerajaan Samudra Pasé. Belum sampai Palembang. Dan di situ punya anak Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir, dinamakan Syekh Jumadil Kubro. Udah mulai masuk ke Nusantara, ketemu Hindu, ketemu Buddha, ketemu apa. Di situ mulai, terus ke akhirnya ketemu Sriwijaya. Nah, punya anak namanya Sayyid Ibrahim Asmoro Kondi, punya anak namanya Raden Rohmat Sunan Ampel. Nah, itu di Surabaya ketemu Majapahit. Punya anak namanya Raden Maktum Ibrahim Sunan Bonang. Nah, itu di Tuban. Mbah Maktum punya murid namanya Sunan Kalijaga, bergerak di pedalaman pakai wayang, pakai gamelan, karena zaman itu belum ada sinetron. Makanya orang kalau ngerti sejarah ini nggak akan ribut masalah wayang. Itu tandanya mereka pekok itu kalau kayak gitu. Dia nggak tahu. Ya. Nah, Sunan Kalijaga itu akhirnya punya murid namanya Sunan Geseng. Itu yang dalam sejarah dijelaskan suruh baca ya hayu ya qayyum, keliru ya kayuku ya kayumu itu. Belum ada pondok tahfidzul Quran zaman segitu. Nah, Sunan Geseng punya murid namanya Mbah Abdul Halim Pangeran Benowo putra Joko Tingkir Sultan Hadi Wijoyo. Terus itu digerakkan punya murid lagi namanya Mbah Abdul Rahman Lasem Mbah Sambu. Nah, itu terus akhirnya sekian tahun punya murid Mbah Jabar di Tuban. Mbah Jabar punya murid namanya Mbah Abdul Mbah Sufyan di Tuban. Punya murid Mbah Abdul Halim di Boyolali. Mbah Abdul Halim punya murid Mbah Abdul Wahid di Solo Tigo. Itu kakeknya Mbah Hashim Asy'ari. Nah, Mbah Abdul Wahid di Solo Tigo punya murid namanya Mbah Khairon, dikenal dengan Mbah Gareng Ngeroto Purwo. Jadi itu generasi itu Belanda zamannya, perang bedil-bedilan itu. Nah, Mbah Abdul Wahid, Mbah Khairon punya murid Mbah Asy'ari. Mbah Asy'ari punya murid, punya putra namanya Kiai Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Punya murid namanya Mbah Abdul Karim di Lirboyo. Punya penerus namanya Mbah Makhrus, Mbah Marzuki. Punya murid Mbah Idris. Nah, Mbah Idris punya murid Gus Pikri itu. Gitu loh. Jadi jelek-jelek begitu kiai. Karena al ulama warasatul anbiya, jadi dapat warisan dari mana?